Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini saya akan memperkenalkan ini ya, tool yang dipakai untuk hidrolik jika kita melakukan testing adjusting ya, atau measurement pressure untuk alat berat ya. Nah, ini ada meternya, namanya gignya ya, gig meter, dan di sini ada untuk dopnya yang ini dipakai yang nanti akan menuju ke checkpot. Nah, di situ ya, yang nanti akan dihubungkan dengan host yang di sini. Nah, saya untuk pagi ini ya akan menjelaskan gimana sih cara pengukurannya dan pakai pressure gauge yang mana saja, peruntukannya di mana saja. Nah, ya sebenarnya kita gini ya, kita akan jelaskan dulu. Ini kebetulan kalau yang punya kita ya di sini untuk satuannya memakai PSI dan MPa. Jadi kita harus melakukan converse untuk pressure-nya ya. Jadi untuk satuan tekanannya kita untuk di unit Komatsu ya, terutama di PC ya, PC 200 300 nih, untuk di manual shopnya menggunakan kilogram per centimeter kuadrat ya teman-teman. Jadi kita harus kalkulasi saja ya kalau kita mempunyai pressure gauge yang satuannya PSI dan MPa. Nah, kita lebih enaknya pakai satuan MPa ya, karena dia lebih mendekati ke kilogram per centimeter kuadrat. Nah, untuk 1 MPa nya ya, 1 MPa nya di sini ya, dia menunjukkan ini dari 0 ya. Ini yang paling kecil untuk pressure gauge nya, ini ada 0 ya. Sini 1 sampai ini. Kalau ini yang paling kecil ini biasa kita pakai untuk pengukuran reducing ya, reducing valve ya, atau pilot pressure menggunakan ini ya teman-temannya. Nah, kita bahas dulu cara menghitungnya ya. 1 MPa itu sama dengan 10,197 kg per cm kuadrat teman-teman ya. Nah, ibaratnya 10 MPa berarti sama dengan 101,972 kg ya per cm kuadrat. Jadi dia mendekati ya dengan kilogram kita. Nah, ini ibaratnya 10 MPa di sini ya. Jadi sama dengan 101,972. Nah, jadi kita untuk pressure ini mendekati dengan kilogram. Jadi kita memakai satuan MPa saja, dan nanti kita hitung seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk pilot pressure ya, untuk Komatsu ya, biasanya standarnya dari 30 sampai 35 kg per cm kuadrat ya untuk pilot pressure. Nah, nanti kita saat ukur ya di checkpot, kita ukur untuk pilot pressure-nya. Kita bacanya untuk jarumnya harus di sini teman-temannya, minimal. Ini ada 2 ya di sini ya. Ini 20 ya, 25. Nah, 30 di sini teman-teman. Di tengah-tengah dari 4 ini ya, kalau di sini 40 ya. Jadi di sini 30 ya, 35. Nah, seperti itu aja teman-teman. Kalau kita lebih enak menggunakan satuan MPa karena dia mendekati satuan kilogram per centimeter kuadrat. Nah, kalau untuk kita mengukur main pressure ya, atau measurement main pressure hidrolik, kita menggunakan skala 60 MPa ya. Kalau yang ini dipakai untuk tekanan P1 dan P2 ya, untuk pengukuran main pressure ya. Untuk pompa depan atau pompa belakang ya, kita pakai 60 MPa, karena 60 MPa itu sama dengan 611,83 kg per cm kuadrat. Nah, jadi untuk pressure yang gauge yang kita pakai sebaiknya pakai 60 MPa untuk pengukuran P1 dan P2 dari pompa hidrolik teman-teman. Nah, apabila ada kesalahan dalam pemasangan gauge ya, pressure gauge ini atau meter gauge ini, jadi sangat fatal teman-teman ya.
ibaratnya kita seperti ini ya, ini ada 10 MPa ya, 10 MPa ini kita pakai untuk bukan kapasitasnya ya, kita ngukur kita lakukan measurement pressure di pompa hidrolik ya, atau main pressure P1 P2. Nah, ketika kita lakukan hydraulic relief ya, untuk travel ataupun untuk boom rise ya, seperti itu kita lakukan hydraulic relief. Pressure dari main pressure itu pasti dia tinggi ya, untuk standarnya kan 340 sampai 380 gitu aja kita katakan ya untuk unit Komatsu. Apabila kita salah memasang pressure gauge ini atau meter gauge ini ya, kita pasang di pengukuran skala main pressure ya, atau skala besar, maka sudah bisa dipastikan ini akan terjadi kerusakan di ini ya, di meter gauge-nya ini. Di dalamnya ini ada apa ya, pegasnya ya teman-teman ya, pegas yang sudah diatur atau disesuaikan sesuai standar pressure dari meter gauge ini teman-teman, atau pressure gauge ini ya. Jadi apabila terjadi kesalahan, kita melakukan pengukuran pressure pompa ya menggunakan ini atau P1 dan P2 nya ya di pump hidroliknya, sudah pasti ini akan terjadi problem ya. Jadi jarumnya tidak akan kembali sini, jadi terjadi kerusakan ya, jadi fatal yang akan rusak ya untuk meter gauge ini atau pressure gauge ini teman-teman. Jadi harus ini ya sesuai di saat penggunaannya. Jadi 10 MPa kita bisa pakai untuk pengukuran pilot pressure ya. Jadi kita sesuaikan saja sih sebenarnya untuk standar dari shop manual itu berapa sih nilainya, standarnya, nah gitu loh. Jadi kita harus memakai gauge yang mana sih, atau memakai pressure gauge yang mana sih yang kita pakai meternya gitu. Ya seperti itu. Dan apabila kita melakukan pengukuran pilot pressure teman-teman, nah, pilot pressure kan hanya 30 sampai 30 kg per cm kuadrat ya. Apabila kita memakai skala 60 MPa atau 600 kg gitu ya katakan ya, sudah bisa dipastikan kita susah untuk membacanya, bahkan tidak bergerak jarum ini teman-teman, gerak sedikit saja, jadi tidak akan bisa terbaca nilainya untuk pilot pressure-nya seperti itu. Nah, jadi semuanya itu ada ini teman-teman, ada kapasitasnya masing-masing, peruntukannya di bagian mana-mana itu sudah disesuaikan teman-teman ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan di shop manual berapa nilai pressure-nya yang diizinkan, lalu kita harus memakai meter gauge atau pressure gauge yang mana, seperti itu teman-teman. Oke ya, mungkin itu aja kalau ini untuk konektornya ya, untuk dove konektornya sudah. Ini macam-macam juga untuk ininya ya, untuk konektornya dari sini sudah ada macam-macam, kita sesuaikan di checkpot tersebutnya. Nah seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk per siang ini, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif, dan semoga kedepannya lebih berkembang lagi, bisa memberikan tutorial video yang bermanfaat buat sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Wow.